Oke. Oke, selamat datang di podcast Batik, podcast bareng Matik. Eh, Perkenalkan, saya Vega Rangga, biasa dipanggil Rangga. Saya angkatan 2022 dari jurusan Matematika. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit tentang apa ya, dengan tema PMM untuk tema podcast Batik pada bulan September ini. Tentu saja saya tidak sendirian dan di sini saya ditemani dengan dua narasumber yang kece-kece parah ini yang cantiknya sekali. Mungkin dari kalian berdua boleh perkenalan dulu dari Adis. Oke, halo. Aku aku Adis dari Matematika Unsur. Aku angkatan 2022. Dari Sherly. Halo semua, kenalin aku Sherly dari Matematika Angkatan 2022. Salam kenal. Salam kenal. Jadi di sini aku ada Rangga sebagai moderator dan dua narasumber Adis dan Sherly yang akan menemani kita dalam podcast Batik pada bulan September ini. eh kalian ini kalian ini kan apa ya, peserta PMM ya. PMM itu pertukaran mahasiswa merdeka. Eh Boleh dong, eh menurut kalian, pandangan kalian, PMM itu apa sih? Biar semua yang ngedengerin podcast ini biar lebih tahu gitu. Mungkin dari Adis. Oke, aku langsung aja ya mungkin. Jadi PMM itu singkatan dari program pertukaran mahasiswa merdeka dan ini tuh part of dari MBKM atau bagian dari MBKM dan eh, FYI ini tuh ada MBKM itu ada kayak dua tipe ya kalau nggak salah, MBKM yang biasanya kita dengar biasa itu sama MBKM yang mandiri dan kebetulan yang kita ikutin itu MBKM yang mandiri. Buat sebenarnya buat perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan, cuma di bagian pendanaannya aja. Dari aku cukup segitu dulu. Oh, berarti ada dua ya. Iya, betul. Eh dari Sherly mungkin, menurut pandangan dari kamu sendiri, PMM itu apa sih? Atau ada perbedaan yang lain menurut kamu? Oh ya, aku mau namain nih. Kan kalau kita kan dari fakultas sendiri ya. Nah, selain pendanaannya sendiri, untuk mengurus berkas-berkasnya juga tentu beda sama yang dari pusat. Jadi untuk berkas-berkasnya sendiri itu yang urus dari Kaprodi kita, bukan dari pusatnya kan. Kalau dari pusat kan mungkin lebih ada seleksi khusus yang lebih ketat gitu kan. Nah, Iya. untuk buat yang mandiri tuh enggak seketat itu buat seleksinya. Oh, tidak tidak seketat banget gitu ya. Eh dari kalian berdua ini kan tadi, kalau boleh tahu ini pertukarannya kemana ini ya? Ke universitas gimana? Nah, Dari jadi pertukarannya tuh kan dikasih dua pilihan dari prodi. Ada dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sama Universitas Negeri Semarang. Nah, kebetulan kita berdua itu milihnya yang Universitas Negeri Semarang gitu. oh, berarti ada dua pilihan ya, UIN sama UNES, Universitas Negeri Semarang. Ya, Kalian berdua itu milihnya di Universitas Negeri Semarang. UNES. Oh iya, kalau boleh tahu dari kalian sendiri berdua itu, ada temennya nggak sih dari Fakultas MIPA Unsud buat pertukaran ini di Universitas Negeri Semarang ini? Kayak dari kita sendiri, dari Unsud sendiri, Matematika Unsud itu yang ikut program pertukaran mahasiswa ke UNES kebetulan ada 9 anak lebih. Oh, dari 9 anak. 9 anak itu juga apa ya? Agak banyak ya. Eh, Kalau boleh tahu, buat kuota PMM itu sendiri ada slotnya berapa sih? Nah, jadi buat PMM di semester 3 ini dari prodi itu membuka slot buat 10 orang. Nah, untuk setauku, misal
ada pendaftar yang lebih dari 10 orang itu bakal diseleksi. Nah, tapi kan kita yang mendaftar hanya 9 orang. Jadi belum ada seleksi gitu. Oh, berarti tadi 10 orang ini Jadi yang daftar. cuma kurang lebih itu yang jadi prasyarat cuma kita yang penting bisa ngambil 20 SKS itu prasyaratnya. Oh, ngambilnya 20 SKS. Eh, tadi kan slotnya berapa? 10 ya? 10 dan sekarang yang mendaftar di pertukaran mahasiswa Merdeka ini di Universitas Negeri Semarang hanya 9 orang. Berarti masih tersisa 1 orang ya. Tapi itu ngaruh nggak sih buat kalian dari Adis? Maksudnya ngaruh gimana ya? Eh, apa ya? Kayak pengaruh kalian di situ nanti penilaiannya gimana gitu? 9 Enggak orang sih kan sebenarnya berarti kan 10 eh, orang. nggak ada pengaruh. Kalau Oh, kuota memenuhi atau enggak itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya. berarti eh, cuman dikasih 10 slot, terus nanti yang daftar berapapun nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Kalian kan masih baru tuh di Semarang, masih berkisar berapa bulan ya? 3 bulan kalau nggak salah ya, atau berapa? Ya, 3 bulanan. Oh, 3 bulan. Dari kalian sendiri udah mulai kerasan nggak sih di Semarang itu? Kerasa culture shock-nya kah? eh ya, mungkin dari Sherly. Culture shock sih pasti ada banyak banget culture shock-nya sendiri ya. Wah, Walaupun aku dari Demak nih, tapi culture ya. shock sekali. Mulai dari perbedaan kurikulum, buku ajar yang dipakai, cara pembelajaran, teman-temannya, lingkungannya, harga kosnya, makanannya, semuanya itu culture shock banget Betul. buat aku. Apalagi Bener. cuaca. Oh, berarti ada apa ya, gitu ya. Eh Kalian kan di situ kan, di Semarang kalian berdua itu kan ngekos apa gimana? Atau asrama? Iya kita ngekos. Oh, Maunya kalau ngekos. kali kalau kalian di situ ngekos, terus yang kalian ngekos di Purwokerto ini kalian dilepaskah atau masih dipertahanin? Kebetulan dari aku sendiri itu kos di Purwokerto dilepas, tapi ada beberapa anak juga yang ikut PMM di sini itu tetap tetap bayar di Purwokertonya gitu. Oh, berarti mah double, bayarnya double ya? Double ya? Iya, Keren, keren. Tadi kan Sherly juga menyinggung tentang harga makanan ya. Emang harga makanan di Purwokerto sama di Semarang itu apakah beda? Beda banget, jauh banget. Ah, kayak geprek. Kemarin aku beli makan di depan kos 14.000. Itu menurutku mahal banget sih. Kayak kalau di Unsur tuh aku tuh bisa makan sehari 10.000 tuh cukup. Benar-benar cukup 10.000 tuh udah dapat 3 kali makan. Tapi di sana tuh kayak mahal banget. Susah nemuin warteg gitu yang murah. Ada sih warteg murah. Tapi kalau buat standar rata-ratanya tuh mahal. Oh, standar rata-ratanya mahal ya. Selain makanan, kosnya juga sangat mahal. Oh, sangat mahal juga. Betul, kalau di Unsut betul. kan kita paling berapa? 6 atau 7 lah, itu udah dapat fasilitas oke banget. Kalau di sana tuh Bi- per tahun 10 up, kalau nyarinya mepet sih. 10 ke atas. Ya 10 juta. Ya kalau Mahal. di Unsut kan biasanya 6 itu udah dapat bisa 1 tahun gitu ya. Ya, Nah, Sally kebetulan cuma bisa satu semester. oh cuma bisa satu Tuh. semester. Ya, jadi kehitungnya 1 juta sebulan. Itu aja kita di sini enggak genap 6 bulan kan. Jadi sama aja Iya, 1 bulannya lebih dari 1 juta. Wow, mahal banget. Duit mulu ya berarti ya yang ini ya, yang keluar duit, 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 dan duit ya. bener, bener. Tadi juga si Sherly nyinggung tentang cuaca gitu. Eh, Emang cuaca di Purwokerto sama di Semarang itu sangat beda kah atau gimana?
Dari Adis mungkin. Kalau aku kerasa banget bedanya sih. Panas, panas banget di sini jujur. Banget, banget, banget. Kalau dari Shirley mungkin. Panas banget, banget, banget. Satu kipas tuh nggak cukup. Bahkan satu kipas tuh nggak bisa membantai panasnya Semarang. Apalagi, nah kita kan kedapetan kelas tuh jam 1 siang terus. Enggak sih, 2 hari tuh kedapetan kelas jam 1 siang. Wah, itu tuh, dan jalan UNES tuh selalu macet. Kalau di Unsut kan paling macetnya kalau sore di bagian jalan belakang yang menuju FISIP itu Jalan ya. kampus. Nah, kalau di UNES tuh kayak selalu macet, siang, pagi, sore, malam tuh macet mulu. Jadi kayak udah macet, panas, banyak debu, triple kill. Tapi nggak apa-apa. Triple G. Terus kalian berarti di situ kan ngerasain lebih macet, lebih panas gitu ya. Dari kalian selama ngikutin PMM ini ada rasa senangnya nggak sih? Rasa senangnya itu seperti kayak Alhamdulillah saya apa ya dapat ngerasain PMM ini gitu di sini gitu. Mungkin dari Shirley. Kalau aku senangnya lebih ke apa ya? Mungkin karena kebetulan aku kedapetannya kelas sama anak-anak ambis, bisa dibilang anak ambis semua ya. Jadi itu kayak keikut ambisnya. Jadi kayak kalau kayak kita tuh harus belajar gitu loh biar ngikutin mereka. Jadi mau gak mau kita juga harus paham sebelum pelajaran itu gitu. Kayak gak bisa banget kalau belum paham terus masuk kelas tuh dosennya serem. Oh berarti circle itu sangat mempengaruhi ya buat kita belajar gitu ya. Bukan ke circle gak sih, lebih ke lingkungan bisa Oh, lebih ke Ya, lingkungan. Kalau dari Adi sendiri gimana perasaannya? aku kurang lebih sama aja sih kayak si Sally. Kayak karena teman-teman aku yang satu kelas dari Unsut itu anak-anak apa ya kayak pintar semua cenderung ambis. Jadi kayak aku jadi punya kayak aku harus kayak gini juga, aku harus ngimbangin gitu-gitu. Oh berarti ada niatan buat ngimbangin yang lebih ambis-ambis dari kalian ya. Ya, biar bisa Diutarakan. ngikutin alurnya gitu. Betul. eh Kalau buat kalian sendiri di PMM ini tadi kan katanya saya aku dengarkan itu kan ngambilnya 20 SKS ya. Nah, itu tuh 20 SKS tuh beberapa matkul sih. Jadi itu ngambilnya berarti berapa ya? Jadi 20 SKS itu sebenarnya prasyarat aja minimal itu bisa ambil 20 SKS. Tapi kalau bisa lebih ya boleh gitu. Ya. Oh, kalau Nah, kurikulum di situ tuh apa ya? Kalau di sini kan ada kita nyinggung ke praktikum ya. Di sini kan ada praktikum kayak misalnya riset operasi gitu. Kalau dari Universitas Negeri Semarang sendiri apakah masih sama? Sherly? buat kalau di sini ya, kalau ini aku mau jelasin kultur belajar di Unsut sama di UNES ya. Jadi di Ah, boleh, boleh. UNES sendiri tuh nggak, kebetulan di UNES tuh nggak ada praktikum. Dan Oh, untuk cara pembelajarannya sendiri tuh kayak beda. Di sini lebih ke presentasi dan berkelompok gitu. Jadi kan kalau di Unsut kan kebanyakan dijelasin. Dan buat kelompok sendiri kan biasanya ada di tugas akhir atau proyek akhir. Nah, sedangkan di sini tuh kayak tiap hari kita tuh berkelompok gitu. Dan harus ada tugas yang dikumpulkan juga tentunya. eh, kalau buat kalian sendiri itu kan tadi bilangnya ada 9 orang ya yang ikut di Universitas Negeri Semarang ya. Kalau kalian sendiri itu buat kelas-kelasnya juga dipisah nggak sih atau masih dibarengin? Kebetulan itu kan ada 9 orang dan kelasnya itu dijadiin dua. Satu kelas itu
yang unsut ada 4 orang. Cek. Eh, boleh diulang nggak? Ini soalnya tadi nge-freeze sinyalnya. Oke, oke. Jadi dari kita itu kan ada 9 orang. Nah, sebelumnya itu rencananya mau dijadiin satu kelas ya, Ser. Tapi nggak jadi. Jadinya tuh kita dijadiin 2 kelas. Satunya itu yang unsur 4 anak. Terus kelas satunya itu ada 5 anak gitu. Jadi dijadiin 2 kelas. Emang kalau di Universitas Negeri Semarang itu jurusan matik yang seangkatan dengan kalian itu ada berapa kelas? Masih tetap 2 kelas yang dari sananya. Sebenarnya banyak ya. Kayak di sini tuh bukan pakai kelas-kelas, tapi pakai apa ya, Ser? Kayak rombel gitu ya. Ya, rombel, rombel satu, rombel dua, rombel. Oh, sistemnya agak beda ya. Eh, kalau dari kalian sendiri kan kayak beda rumbel berarti ya. Iya. Eh, ada per apa ya? Dari dosanya itu ada yang beda nggak sih atau sama semua? Kebetulan dari kita ada beberapa dosen yang beda. Salah satunya tuh dosen apa ya? Kalkulus ya, Ser. Kalkulus buah banyak itu beda dosennya. Ya, kalkulus beda. Terus ada lagi yang beda nggak sih? Ya, beberapa beda. Tapi beberapa Mm-mm. juga sama. Oh, berarti ada yang masih sama gitu ya. Iya ada. Dan kita juga ada beberapa kelas yang gabung sama sama semester 5 juga, terus gabung sama pendidikan matematika juga karena kita kan dari murni ya, tapi ada beberapa kelas yang gabung sama pendidikan. Oh, Nah, ada aku yang juga, beberapa digabung pendidikan ya. Iya. Nah, aku masih belum tahu nih. Kalau yang pendidikan itu konsepnya, sistemnya gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan gitu dari Shirley mungkin. buat konsep belajar pendidikan sendiri kan, kan kita pendidikan tuh kalkulus. Nah, kalau di pendidikan di UNES tuh kalkulus masuknya pendidikan. Nggak tahu kenapa masuknya pendidikan bukan murni. Nah, terus ada juga daspros, dasar pem, pembelajaran apa Dasar sih? dan proses pembelajaran matematika. Nah, Oh, Daspro sendiri tuh kayak ngejelasin gimana cara kita ngajar ke peserta didik. Nah, buat belajarnya di sana tuh sistemnya kita presentasi dan nyari tahu kayak per kelompok gimana sih cara kayak kelompok ini nanti menjelaskan teori belajar dari ini, kelompok ini menjelaskan teori belajar dari ini gitu. oh, begitu ya. Kalau buat kelompoknya sendiri, kalian itu ditentuin sama dosen atau kalian milih sendiri gitu buat kelompoknya? Jadi ada beberapa mata kuliah yang emang dari dosennya, tapi juga ada yang dari Komting. Komting itu di sini tuh kalau di Unsud itu kayak apa namanya PJ ya, tapi di sini tuh namanya Komting kok apa singkatannya komis ko komandan Komisi tinggi. tingkat nggak sih? Ya Komandan intinya tinggi. itu kayak intinya kayak PJ gitu, yang ngatur-ngatur gitu. Dan di sini itu sebenarnya lumayan beda ya perbedaan di PJ di sini sama di UNES sama di Unsud. Jadi kalau di UNES itu semisal dosennya itu nggak berangkat. Nah, kita itu kayak dikasih pilihan mau belajar mandiri atau mau mau diganti hari gitu kan biasanya kita diganti hari. Nah, aku kira kan awalnya kalau belajar mandiri itu kayak ya udah kita belajar di rumah masing-masing gitu kan. Tapi ternyata nggak. Kalau di sini itu belajar mandiri itu lebih ke diajar sama komtingnya, diajar sama PJ-nya gitu. Jadi kayaknya kalau nggak salah PJ itu mungkin kalau di sini ada seleksinya gitu loh, makanya mereka itu bisa tahu materi yang sebenarnya belum diajarin sama dosennya gitu. Jadi kayak pengganti dosen banget gitu. Oh, berarti di di Unsud sama di UNES itu agak berbeda tapi nggak berbeda banget ya. Kalau di sini tuh yang ngurusin matkulnya itu PJ, kalau yang di UNES itu yang ngurusin matkulnya itu
Komting. Fakomandan, Komting namanya ya. Iya. Terus kalian kalau di situ di Semarang itu udah banyak teman belum nih? Kayak udah Kalau kenal aku, beberapa gitu? kalau aku kebetulan belum kenal temen ya. Kayaknya aku baru save satu kontak doang. Itu aja kelompokku. Satu kontak itu pun kelompokmu. Kalau dari Adis mungkin udah banyak teman ya? Bagaimana? Aku ya belum yang banyak banget sih karena beberapa akan ada ini kan sistemnya kelompok. Jadi udah satu kali juga presentasi kan dan Hmm. lumayan jadi deket juga walaupun nggak yang secara langsung gitu. Terus juga karena kita kan sering apa ya kayak komunikasi sama komtingnya buat info-info. Jadi ya nambah temen juga itu sama komting. Kurang lebih itu sih kalau aku. Itu. Eh, Ya. kalau buat dari kalian sendiri nih yang sebagai peserta pertukaran mahasiswa Merdeka ya, keuntungan yang kalian dapat dari program ini tuh kayak gimana sih? Terus keuntungannya kerasa banget di kalian gak sih gitu? Mungkin dari Shirley. Buat keuntungannya sendiri itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya tadi kita jadi lebih tahu cara pembelajaran. Kayak ternyata tuh nggak semua univ cara pembelajarannya sama dan buat buku yang dianut pun juga berbeda walaupun sebenarnya materinya sama. Terus selain itu juga lama kelamaan kan pasti juga bakal nambah relasi. Selain nambah relasi juga kayak punya pengalaman baru yang super duper seru sih pastinya gitu. Kalau dari aku. Kalau dari Adis mungkin beda. Kalau dari aku kurang kurang lebih sama ya, sama yang mungkin kayak yang tadi udah dijelasin kayak kita kan ngambil matkul yang di univ kita itu nggak ada kayak aku tuh ngambil matkul yang di pendidikan. Jadi menurut aku itu salah satu keuntungan juga kita bisa belajar hal-hal yang belum tentu kita kita bisa pelajarin gitu. Oh, berarti itu adalah salah satu keuntungan dari kalian Iya. mengambil program Oh iya, mahasiswa mau nambahin ini. juga. Boleh. Terus selain itu juga keuntungannya kayak misal 20 SKS di Unsud nanti dikonversi menjadi 24 SKS. Karena per matkul di UNES dan Unsud itu kan beda. Kayak di Iya. Unsud misal kalkulus 4 SKS, tapi di UNES cuma 3 SKS nih. Nah, jadi waktu kita balik ke sana dikonversinya lebih banyak gitu. Itu keuntungan banget Widih, gitu. enak banget ya. Di sini di Unsud Purwokerto 24 SKS kalian pergi jauh-jauh ke Semarang dapatnya 20 SKS nanti dikonversi 24 SKS. Itu salah satu manfaat yang belum aku rasakan sih. Mungkin itu itu salah satu eh, keuntungan buat adik-adik kalian yang nanti tertarik gitulah ya. Terus kalian selama kegiatan apa ya pertukaran ini cara mengelola waktu, memanage waktu gitu agar apa ya agar waktu kuliah, waktu istirahat kalian di situ terkendali itu gimana sih? Mungkin dari Adis. Mungkin dari aku kayak kita tuh aku sendiri ya, aku pribadi itu kayak buat apa ya studi plan gitu rencana studi kayak misal jadwal-jadwalnya terus kita catat deadline tugas-tugasnya biar keinget itu kan jadi kita lebih apa ya bisa memanage waktu gitu kan sama ini sih menurut aku tahu batasan aja kayak mungkin kayak mau kalau ikut apa ya misal kayak kegiatan sosial kepanitiaan itu perlu perlu dipertimbangkan juga apalagi kayak yang offline yang harus ke unsur langsung itu kan belum tentu kita bisa bisa datang juga. Jadi mungkin bisa dipikirin juga kalau bisa atau enggaknya gitu. Mungkin dari aku itu. Kalau dari Shirley, Kalau dari aku sendiri, mungkin bisa dibilang gabut nggak sih di sini karena kita nggak full SKS ya sebenarnya. Iya,
Nah, tapi juga selain gabut, kalau misal kalian punya tanggung jawab kepanitiaan atau tanggung jawab organisasi itu juga bisa jadi PR. Nah, tapi kita tuh kayak 20 SKI di sini tuh kerasa di sana tuh kayak kerasanya sama aja 24. Soalnya di sini tiap matkul tuh ada tugas. Jadi tuh kayak hari ini tugas selesai, terus ganti lagi ada tugas lagi. Jadi kayak sama aja. Nah, cara ngatur waktunya itu kalau sebisa mungkin tuh dikerjain langsung sekalian review materi lagi gitu. Oh, berarti ketika ada tugas langsung dikerjakan biar nge-review, sekalian nge-review materi biar ingat nggak lupa gitu ya. Oh, mungkin itu tips ya. Kalau dari kalian sendiri tuh di di apa ya, di Fakultas MIPA itu pernah ikut organisasi nggak? Dari Adis mungkin? Kalau aku sendiri ya, aku ada ikut UKM Basic. Oh, basic. Bahasa Iya, Inggris ya. iya betul. Kalau dari seri sendiri? Kebetulan kan aku ikut BEM di Kementerian PSDM juga. Oh, gitu ya. Tapi kalian nggak sibuk-sibuk banget ya buat ngurusin organisasi sama akademik di apa ya, di tengah-tengah program ini ya? Apa gimana? Mungkin belum sibuk nggak sih karena ini juga masih awal semester dan proker juga masih jalan seperti biasa, belum yang peralihan juga belum mau menuju ke UTS yang pasti nanti banyak banget tugasnya gitu. Iya, betul betul. Oh, betul. Berarti dari Adis sama gitu ya? Nah, aku juga sama sih. Kebetulan juga aku di Basic kan ikut Departemen Press and Media, kayak itu tuh bisa dikerjain di mana aja, nggak harus datang secara langsung. Jadi kalaupun ada tugas gitu, aku bisa dikerjain dari sini gitu, nggak harus datang ke Unsur. Gitu ya. Berarti bisa disambi ya. Iya. Deh. Buat pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih saran dari kalian buat mahasiswa kedepannya yang apa ya, yang kayak tertarik buat mengikuti program mahasiswa Merdeka ini? Mungkin dari Adis? Nah, mungkin saran dari aku tuh kayak yang paling penting tuh ya, rencanain dengan matang gitu. Kayak misal banyakin cari tahu tentang, misal aku kan di UNES, cari tahu mungkin info-info tentang UNES, terus mungkin kayak konversi-konversi nilainya tuh ntar gimana, terus persyaratannya apa aja, terus mungkin kayak biaya hidup juga dipertimbangin. Intinya kayak pertimbangin dari awal aja gitu. Kurang lebih gitu kalau kalau dari aku. Mungkin dari seri ada tambahan? Kurang lebih sama sih, Oh, emang sama. harus dipertimbangin matang-matang gitu. Berarti harus benar-benar dipikirkan gitu ya buat program ini ya. Betul, Hmm. betul. Eh, Kalau buat dari kalian sendiri nih, harapannya, harapan buat adik tingkat kalian yang ingin mengikuti program ini gitu. Mungkin dari Adis deh, boleh. Harapan dari aku mungkin semoga yang mau ikut program PMM ini bisa jadi apa ya, memberikan kayak pengalaman belajar yang lebih mendalam lagi, kemudian yang lebih berharga gitu buat teman-teman semua yang mau mengikuti sama ini, dengan kita ikut program PMM ini itu kan harapan dari aku, semoga teman-teman semua itu bisa jadi menjalin pertemanan dan jaringan baru gitu, dan harapannya bisa buat membuka apa ya, membuka pintu kerjasama akademis, dan mungkin bisa buat ini juga peluang karir di masa depan. Itu dari aku. Hmm. Mungkin dari Shirley ada harapan lain gitu buat adik tingkat. Kalau harapan aku buat adik tingkat yang tadi kan Adi sudah ngejelasin kayak sebelum join PMM kayak harapannya gitu ya. Nah, sekarang aku gantian mau ngejelasin harapannya kalau kalian udah jadi peserta PMM. Nah, jadi kayak aku tuh berharap kalau kalian udah join PMM tuh kalian tekuni, kayak kalian juga rajin masuk kelas, belajar, aktif. Kan selain kalian menambah wawasan, menambah rasa kepercayaan diri, kalian juga bisa
membuat nama universitas kita menjadi baik gitu. Hmm. Betul, betul. Itu harapan kalian untuk generasi selanjutnya yang tertarik buat ngikutin program ini ya. Iya, Eh, Mungkin eh, itu dulu eh, perbincangan kita karena waktunya juga udah mepet. Terus terima kasih buat dua narasumber yang kece-kece parah ini yang cantik-cantik ini udah menemani aku buat apa ya? Buat menemani di podcast Batik ini di broker aku. Semoga kalian jaya terus di jalan kalian masing-masing. Semoga kalian nambah teman, temannya tambah banyak. Semoga wawasan kalian juga tambah luas gitu ya. Tapi jangan sampai lupa sama teman-teman kalian yang ada di sini di Purwokerto. Nah, oke, aku tutup ya. Terima kasih buat kalian semua. Makasih Rangga, semangat buat terima kasih. semuanya. Jangan lupa Ya, join PMM. Siap, betul. ya. Udah.